Oke Pak. Langsung. Ya. Ya, oke ya. Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus melanjutkan penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pemberian ataupun janji yang diduga dilakukan oleh tersangka oknum jaksa PSM dan ditetapkan satu orang lagi pada tanggal 27 yaitu dengan inisial JST. Dalam perkembangan penyidikan selanjutnya pada hari ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap salah satu saksi atas nama Andi Irfan. Kemudian dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, maka pada hari ini penyidik telah menetapkan satu orang tersangka lagi dengan inisial AI. Disangka melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu diduga adanya percobaan atau permufakatan jahat dalam dugaan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh oknum jaksa PSM terhadap tersangka yang baru saja ditetapkan oleh penyidik. Tentu nanti akan dilakukan upaya-upaya, apakah nanti penyidik akan melakukan upaya paksa atau tidak, silakan nanti teman-teman menunggu. Jika nanti memang dilakukan upaya paksa, maka kepada yang bersangkutan akan dilakukan penahanan. Jika tidak, maka sesuai ketentuan yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan. Namun demikian, perlu kami sampaikan, jika terhadap tersangka oknum jaksa PSM telah dilakukan penahanan rutan, kemudian juga terhadap tersangka JST karena statusnya adalah terpidana, maka pada hari ini kami mendapat informasi baru saja setelah penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dengan inisial AI tadi, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai tersangka, akan dilakukan penahanan dengan jenis penahanan rutan terhitung mulai hari ini dan akan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara KPK. Artinya kami koordinasi untuk menempatkan tersangka AI ini dilakukan penahanan rutan di rutan KPK terhitung mulai hari ini. Perlu kami informasikan juga terhadap penanganan perkara atas nama tersangka oknum jaksa PSM telah dilakukan penyerahan berkas perkara tahap 1 dari penyidik kepada penuntut umum. Oleh karena itu, penuntut umum atau jaksa peneliti mempunyai waktu untuk melakukan penelitian berkas perkara dalam waktu 7 hari untuk memberitahukan kepada penyidik apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak. Kalau lengkap tentu akan dinyatakan lengkap atau istilahnya P21, tetapi kalau masih perlu ada penyempurnaan atau tidak lengkap, maka akan diberitahukan kepada penyidik dalam waktu 7 hari. Kemudian penyidik akan menerima pengembalian berkas perkara tersebut dalam kurun waktu 14 hari untuk dilengkapi sesuai dengan petunjuk penuntut umum. Saya kira informasi sore hari ini seperti itu. Mungkin ada pertanyaan. Satu-satu. Oke. Pertanyaan hampir sama, peran terhadap tersangka yang baru saja ditetapkan. Tadi kami sampaikan bahwa peran terhadap tersangka AI ini adalah adanya kerjasama
atau tadi saya sampaikan pasal sangkaannya adalah pasal 15 adanya dugaan permufakatan jahat yang dilakukan oleh tersangka oknum jaksa PSM dengan JST dalam rangka apa? Sebagaimana yang sudah kami sampaikan, dugaannya adalah dalam rangka mengurus fatwa. Jadi penyidik akan melengkapi penyidikannya untuk membuktikan memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan terkait dengan peran dari tersangka yang baru ditetapkan hari ini, yaitu dugaannya adalah adanya permufakatan jahat di antara ketiganya itu. Saya kira itu. Pak, yang menerima uang jadi si Andi ini atau bukan? Pak, Ya. Antara uang. antara suap Pak ke Pinangki Pak ya? Ya, artinya apa? Penyidik akan menggali keterangan-keterangan dari alat bukti maupun barang bukti. Siapa sebetulnya yang menerima uang pertama kali gitu ya? Dari pemberi kepada siapa? Dugaannya sementara ini tidak langsung kepada oknum jaksa, tetapi diduga melalui TSK yang baru ini. Tetapi apakah itu nanti bisa kami buktikan? Maka oleh karena itu hari ini ditetapkan tersangka, kemudian akan dilakukan pengembangan penyidikan. Aliran dananya seperti apa? Dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama penyidikan ini bisa diselesaikan. Artinya tadi saya sampaikan bahwa terhadap oknum jaksa P berkasnya sudah tahap 1, tentu menyusul untuk tersangka yang lainnya. Pak, untuk nilai suapnya berapa Pak? Nilai Ya. suap dari Joko Chandra ke inisial tersangka AI ini berapa Pak? Sebelum Ya, ke Pinangki. sejak awal sudah kami sampaikan dugaannya sekitar 500.000 US dollar. Oke? Itu kepada Pinangki atau gimana Pak? Pak, Ya. Dugaannya kan diterima oleh oknum jaksa P, tetapi apakah diterima langsung ataukah melalui orang ketiga? Makanya penyidik hari ini menetapkan 1 orang lagi. Perannya seperti apa? Sementara ini dugaannya adalah melalui inilah uang itu nyampe ke oknum jaksa, sehingga diduga ada permufakatan jahat. Kalau yang Pak, dikantongin AI, temuannya kalau yang dikantongin AI berapa Pak? Ada nggak Pak yang spesifik ke AI? Belum, masih dalam proses penyidikan. Pak, temuan penyidik. Tetapi sudah berulang-ulang kami sampaikan, diduga uang yang senilai 500.000 US dollar itu diterima oleh oknum jaksa Pak, temuan PSM. penyidik itu, tapi uangnya itu dari Joko Chandra atau mungkin ada pihak lain nggak sih Pak? Kemarin sempat disebut ada area gitu ya. adik iparnya Pak. Tadi Pak. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan, ini masih dalam proses penyidikan. Dugaannya tadi berulang-ulang saya sampaikan, 3 orang inilah adanya permufakatan jahat, sehingga terjadinya dugaan tindak pidana korupsi itu. Dalam perkembangan berikutnya tentu nanti kami akan sampaikan seperti apa. Iya Pak, AI. Apa satu. Rekannya PSM atau JST? Sementara ini yang kenal adalah tersangka PSM. Kami tidak tahu, tetapi diduga adalah seorang swasta. Ini kan akan ditahan di KPK kan Pak ya? Sementara ini saya mendapat informasi yang bersangkutan swasta. Ini kan akan ditahan di KPK begitu ya si AI. Apakah kejaksaan membuka peluang untuk bekerjasama dengan KPK atau seperti apa? Karena kan dari kemarin KPK rencananya mau mengambil alih gitu Pak. Saya tidak pernah mendengar secara institusi KPK mengambil alih, saya tidak pernah dengar. Tetapi Pak Ketua KPK yang saya dengar menyampaikan bahwa karena sudah ditangani oleh kejaksaan, maka peran KPK akan menjalankan fungsinya untuk mengawasi penyidikan ini ya. Karena pengambil alihan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KPK 19/2019 di pasal 10A ada syarat ya. Kalau ada yang berpendapat mungkin pendapat pribadi, tetapi saya sudah mendengar Pak Ketua KPK sudah menyampaikan KPK akan mengawasi penanganan perkara ini. Kemudian bagaimana koordinasi sudah saya sampaikan, begitu ditetapkan sebagai tersangka, kemudian ada SPDP, itu kami sudah menembuskan surat itu, termasuk hari ini. Itulah awal dari koordinasi. Dan hari ini juga kami tempatkan
tahanan itu di rutan KPK. Itulah salah satu wujud koordinasi kami. Pak, kasus TPP ini finalnya seperti apa, Pak? Uang ke pinangki apa dia juga membagikan ke pihak lain uang dari Joko Chandra? Ya, itu masih proses penyidikan. Artinya uang itu setelah diterima oleh tersangka PSM kemana? Dikemanakan. Sehingga penyidik menambahkan pasal sangkaannya adalah dugaannya tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dan penyidik sudah berhasil mengamankan satu mobil BMW X5 yang nantinya akan dimintakan kepada ketua pengadilan untuk ditetapkan sebagai barang bukti. Pak, pemeriksaan latar belakangnya Andi ini dia politisi atau apa? Ya, sekali lagi saya sampaikan masih dalam proses penyidikan. Yang bersangkutan dugaannya adalah pekerja swasta. Pak, artinya Andi Irfan ini dekat dengan jaksa PSM, Pak ya? Nggak kenal sama sekali dengan Joko Chandra? Yang kenal adalah sudah saya sampaikan oknum jaksa PSM. Oke, mari. Yang dilimpahkan tahap 1 termasuk dugaan korupsi dan mudah-mudahan gratifikasi. Karena berasal dari mana gratifikasi? Tentu berasal dari dugaannya tindak pidana korupsi. Pak, ada incaran TPPU, Pak? Belum ya? Ya itu tadi, TPPU kan dugaan gratifikasi, kemudian TPPU-nya berasal dari mana dugaannya berasal dari korupsi yang gratifikasi. Sejauh ini udah berapa saksi, Pak? Kalau tidak salah ada 14 saksi untuk tersangka PSM, sedangkan untuk tersangka AI baru hari ini ditetapkan tersangka, maka pemeriksaannya nanti tentu kesaksiannya untuk perbuatan tersangka AI. Pak, Joko Chandra hari ini diperiksa nggak sih, Pak? Saya belum konfirmasi, setahu saya Nggak kelihatan, Pak? tidak. Tetapi yang diperiksa adalah oknum jaksa PSM yang diminta oleh penyidik Baris Krim Polri. Tapi hari ini dijadwalkan kan ya, Pak, untuk Joko Chandra? Nah, Oh, enggak, apa ya? ada lagi? Saya kira ya. Apakah rumahnya, apartemennya dibeli kapan? Saya kira penyidik sudah sangat memahami. Tentu kalau ini dugaannya adalah pencucian uang, maka akan dicari barang atau apapun yang diduga dibeli atau didapat dari hasil uang yang diterima diduganya tahun 2019 akhir 2020. Jadi kalau perolehannya di tahun sebelumnya tentu penyidik tidak akan melakukan. Oke, mari. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.